Mahfud MD kembali berbicara terkait konflik di Rempang. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara ABB Batam dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pada 2001 pemerintah membuat pengumuman soal proyek. Kemudian pada 2002 kembali diumumkan kepada siapa saja yang hendak berinvestasi. Hal itu dijabarkan oleh Mahfud MD di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat 15 September 2023 sore. Menurut Mahfud, saat itu pemerintah mengundang investor karena melihat banyak pulau terluar yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Mahfud MD kemudian menjelaskan awalnya tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut. Hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur Elograha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City. Kemudian pada 2004 ada pengembang yang hendak mengeluarkan uang hingga 381 triliun rupiah. Namun rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu tak langsung digarap di tahun itu. Setelahnya, pemerintah daerah setempat malah mempersilahkan pengembang baru masuk ke Pulau Rempang. Mahfud MD menuturkan sebenarnya warga lokal Pulau Rempang tidak mempermasalahkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Adapun yang menolak rencana pembangunan merupakan orang luar Pulau Rempang. Nah, yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi. Karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif, siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa, tidak ada yang mau. 2001, 2002, 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004, kontrak dengan pemerintah daerah, selesai kelak. Karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan. Saudara, itu yang terjadi keributan sekarang ini. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Nah itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah soal pilpres tadi sudah saya jelaskan, sehingga seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Musyafa tadi saya kira sudah terjawab semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Tugas saya memang memberi pengertian kepada publik, kepada masyarakat tentang politik kita, karena ini adalah negara kita. Saudara, pada Jumat 15 September 2023 siang, ratusan warga suku Melayu di Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di Taman Makam Pahlawan Medan. Aksi tersebut dilakukan terkait permasalahan konflik lahan warga Melayu Rempang Galang, Batam, Riau. Para warga meminta untuk membatalkan proyek strategis Rempang Eco City lantaran akan membuat masyarakat lokal terancam dari tanah leluhurnya. Koordinator aksi Irwan Supadli mengatakan, Koordinator aksi yakni Irwan Supadli, seorang Panglima Laskar Kejaruan Metar
Bilad Deli mengatakan aksi ini dihadiri oleh masyarakat Melayu Deli, Melayu Langkat, dan beberapa daerah lainnya. Aksi solidaritas ini untuk mendukung warga Pulau Rempang agar tidak terusir dan menolak kekerasan terhadap warga Melayu Rempang. Dalam aksi tersebut, mereka mengenakan pakaian khas Melayu dan beberapa seragam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh solidaritas Rempang yang hadir di sini dari beberapa elemen golongan dan masyarakat. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Datuk KPD yang mana tanahnya kita pindah ini hari ini. Allah Akbar. Terima kasih kepada sahabat yang hadir jauh-jauh masyarakat adatnya. Terima kasih kepada ada Raja Stabat. Hah? Raja Stabat. Mana? Ini? Nggak tahu dari mana. Mana wawancara Raja Stabat bagus ya? Biasanya Kang Hayat ini nggak lepas ya? Biasanya Kang Hayat. Aksi kita ini aksi damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada musuh di sini. Polisi, TNI yang menjaga itu adalah orang-orang baik yang mau mengamankan kita di sini, yang mau menjaga kita di sini. Jangan terprovokasi apapun. Setelah acara ini kita membubarkan diri masing-masing, pulang ke tempat masing-masing. Yang penting aspirasi kita ini kita sampaikan ke umum, biar pemerintah tahu, biar presiden tahu, biar menteri tahu kita yang ada di Sumatera Timur ini, yang ada di Pulau Sumatera ini, yang ada di Republik ini, rakyatnya satu sakit, semuanya sakit. Hai pemerintah, kenapa kami melakukan demo ini hari ini di Batam Pahala? Karena kami melihat sudah tidak ada lagi pemerintah ini peduli kepada rakyat, malah membela investor asing. Di sini kami teringat apa yang telah berlaku kepada kejuruan negara Bilad Deli 140. Mahfud MD kembali berbicara terkait konflik di Rempang. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara ABW Batam dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pada 2001 pemerintah membuat pengumuman soal proyek. Kemudian pada 2002 kembali diumumkan kepada siapa saja yang hendak berinvestasi. Hal itu dijabarkan oleh Mahfud MD di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat 15 September 2023 sore. Menurut Mahfud, saat itu pemerintah mengundang investor karena melihat banyak pulau terluar yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Mahfud MD kemudian menjelaskan awalnya tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut. Hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur Elograha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City. Kemudian pada 2004 ada pengembang yang hendak mengeluarkan uang hingga 381 triliun rupiah. Namun rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu tak langsung digarap di tahun itu.
Setelahnya, pemerintah daerah setempat malah mempersilahkan pengembang baru masuk ke Pulau Rempang. Mahfud MD menuturkan sebenarnya warga lokal Pulau Rempang tidak mempermasalahkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Adapun yang menolak rencana pembangunan merupakan orang luar Pulau Rempang. Nah, yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi. Karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif. Siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa? Tidak ada yang mau. 2001, 2002, 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004. Kontrak dengan pemerintah daerah selesai kelak. Karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan. Saudara, itu yang terjadi keributan sekarang ini. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Nah itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah soal pilpres tadi sudah saya jelaskan, sehingga seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Musyafa tadi saya kira sudah terjawab semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Tugas saya memang memberi pengertian kepada publik, kepada masyarakat tentang politik kita, karena ini adalah negara kita. Saudara, pada Jumat 15 September 2023 siang, ratusan warga suku Melayu di Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di Taman Makam Pahlawan Medan. Aksi tersebut dilakukan terkait permasalahan konflik lahan warga Melayu Rempang Galang, Batam, Riau. Para warga meminta untuk membatalkan proyek strategis Rempang Eco City lantaran akan membuat masyarakat lokal terancam dari tanah leluhurnya. Koordinator aksi Irwan Supadli mengatakan, Koordinator aksi yakni Irwan Supadli, seorang Panglima Laskar Kejeruan Metar Bilad Deli mengatakan aksi ini dihadiri oleh masyarakat Melayu Deli, Melayu Langkat dan beberapa daerah lainnya. Aksi solidaritas ini untuk mendukung warga Pulau Rempang agar tidak terusir dan menolak kekerasan terhadap warga Melayu Rempang. Dalam aksi tersebut, mereka mengenakan pakaian khas Melayu dan beberapa seragam lainnya. Hah?
jauh-jauh membawa masyarakat agarnya terima kasih kepada Allah Ada Raja Stabat. Hah? Raja Stabat. Mana? Ini? Nggak tahu dari mana. Mana yang cara Raja Stabat bagus ya? Biasanya Kang Ayat ini nggak lepas ya? Biasanya Kang Ayat. Ingat, aksi kita ini aksi damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada musuh kita di sini. Polisi, TNI yang menjaga itu adalah orang-orang baik yang mau mengamankan kita di sini, yang mau menjaga kita di sini. Jangan terprovokasi apapun. Setelah acara ini kita membubarkan diri masing-masing, pulang ke rumah masing-masing. Yang penting aspirasi kita ini kita sampaikan kepada umum. Biar pemerintah tahu, biar presiden tahu, biar menteri tahu, kita yang ada di Sumatera Timur ini, yang ada di Pulau Sumatera ini, yang ada di Republik ini, rakyatnya satu sakit, semuanya sakit. Satu terjadi ini, kalian merasa sakit. Hai pemerintah, kenapa kami melakukan demo ini hari ini di Badan Pahala? Karena kami melihat sudah tidak ada lagi pemerintah ini peduli kepada rakyat, malah membela investasi. Di sini kami teringat apa yang telah berlaku kepada kehidupan negara bulan ini 140. Mahfud MD kembali berbicara terkait konflik di Rempang. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara ABW Batam dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pada 2001 pemerintah membuat pengumuman soal proyek. Kemudian pada 2002 kembali diumumkan kepada siapa saja yang hendak berinvestasi. Hal itu dijabarkan oleh Mahfud MD di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat 15 September 2023 sore. Menurut Mahfud, saat itu pemerintah mengundang investor karena melihat banyak pulau terluar yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Mahfud MD kemudian menjelaskan awalnya tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut. Hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur Elograha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City. Kemudian pada 2004 ada pengembang yang hendak mengeluarkan uang hingga 381 triliun rupiah. Namun rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu tak langsung digarap di tahun itu. Setelahnya, pemerintah daerah setempat malah mempersilahkan pengembang baru masuk ke Pulau Rempang. Mahfud MD menuturkan sebenarnya warga lokal Pulau Rempang tidak mempermasalahkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Adapun yang menolak rencana pembangunan merupakan orang luar Pulau Rempang. Nah, yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi. Karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif. Siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa, tidak ada yang mau. 2001, 2002, 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004, kontrak dengan pemerintah daerah, selesai kelak. Karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan. Saudara, itu yang terjadi keributan. Sekarang ini, yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba,
di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Nah, itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah, soal Pilpres tadi sudah saya jelaskan, sehingga seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Musyafa tadi saya kira sudah terjawab semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Tugas saya memang memberi pengertian kepada publik, kepada masyarakat tentang politik kita, karena ini adalah negara kita. Saudara, pada Jumat 15 September 2023 siang, ratusan warga suku Melayu di Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di Taman Makam Pahlawan Medan. Aksi tersebut dilakukan terkait permasalahan konflik lahan warga Melayu Rempang Galang, Batam, Riau. Para warga meminta untuk membatalkan proyek strategis Rempang Eco City lantaran akan membuat masyarakat lokal terancam dari tanah leluhurnya. Koordinator aksi Irwan Supadli mengatakan, Koordinator aksi yakni Irwan Supadli, seorang Panglima Laskar Kejeruan Metar Bilad Deli mengatakan, aksi ini dihadiri oleh masyarakat Melayu Deli, Melayu Langkat, dan beberapa daerah lainnya. Aksi solidaritas ini untuk mendukung warga Pulau Rempang agar tidak terusir dan menolak kekerasan terhadap warga Melayu Rempang. Dalam aksi tersebut, mereka mengenakan pakaian khas Melayu dan beberapa seragam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh solidaritas Rempang yang hadir di sini dari beberapa elemen golongan dan masyarakat. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Datuk kita ini, yang mana tanahnya kita tidak ini. Terima kasih kepada sahabat yang hadir jauh-jauh membawa masyarakat adatnya. Terima kasih kepada Ada Raja Stabat. Hah? Raja Stabat. Mana? Ini? Nggak tahu dari mana. Mana nggak cara Raja Stabat bagus kan? Biasanya Kang Hayat ini nggak lepas ya? Biasanya Kang Hayat. Aksi kita ini aksi damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada musuh di sini. Polisi, TNI yang menjaga itu adalah orang-orang baik yang mau mengamankan kita di sini, yang mau menjaga kita di sini, yang akan memprovokasi apapun. Setelah acara ini kita mengembangkan diri masing-masing, pulang ke rumah masing-masing. Yang penting aspirasi kita ini kita sampaikan ke umum, biar pemerintah tahu, biar presiden tahu,
Kalian sudah tidak ada lagi pemerintah yang peduli kepada rakyat, malah membela investasi. Di sini kami teringat apa yang telah berlaku kepada kehidupan negara bulan ini. 140. Mahfud MD kembali berbicara terkait konflik di Rempang. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara ABW Batam dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pada 2001 pemerintah membuat pengumuman soal proyek. Kemudian pada 2002 kembali diumumkan kepada siapa saja yang hendak berinvestasi. Hal itu dijabarkan oleh Mahfud MD di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat 15 September 2023 sore. Menurut Mahfud, saat itu pemerintah mengundang investor karena melihat banyak pulau terluar yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Mahfud MD kemudian menjelaskan awalnya tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut. Hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur El Graha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City. Kemudian pada 2004 ada pengembang yang hendak mengeluarkan uang hingga 381 triliun rupiah. Namun rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu tak langsung digarap di tahun itu. Setelahnya, pemerintah daerah setempat malah mempersilahkan pengembang baru masuk ke Pulau Rempang. Mahfud MD menuturkan sebenarnya warga lokal Pulau Rempang tidak mempermasalahkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Adapun yang menolak rencana pembangunan merupakan orang luar Pulau Rempang. Nah, yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya. Membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi. Karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif, siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa. Tidak ada yang mau 2001, 2002. 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004. Kontrak dengan pemerintah daerah. Selesai kelak. Karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan. Saudara, itu yang terjadi keributan. Sekarang ini, yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba, di sebuah pulau terpencil tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Nah itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah soal pilpres tadi sudah saya jelaskan, sehingga seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Musyafa tadi saya kira sudah terjawab semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Tugas saya memang memberi pengertian kepada publik, kepada masyarakat tentang politik kita, karena ini adalah negara kita. Saudara, pada Jumat 15 September 2023 siang, ratusan warga suku Melayu di Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di Taman Makam Pahlawan Medan. Aksi tersebut dilakukan terkait permasalahan konflik lahan warga Melayu Rempang Galang, Batam, Riau.
Para warga meminta untuk membatalkan proyek strategis Rempang Eco City lantaran akan membuat masyarakat lokal terancam dari tanah leluhurnya. Koordinator aksi Irwan Supadli mengatakan, Koordinator aksi yakni Irwan Supadli, seorang Panglima Laskar Kejaruan Metar Bilad Deli mengatakan, aksi ini dihadiri oleh masyarakat Melayu Deli, Melayu Langkat, dan beberapa daerah lainnya. Aksi solidaritas ini untuk mendukung warga Pulau Rempang agar tidak terusir dan menolak kekerasan terhadap warga Melayu Rempang. Dalam aksi tersebut, mereka mengenakan pakaian khas Melayu dan beberapa seragam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh solidaritas Rempang yang hadir di sini dari beberapa elemen golongan dan masyarakat. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Datuk kita ini, yang mana tanahnya kita pinjam ini hari ini. Terima kasih kepada sahabat yang hadir jauh-jauh membawa masyarakat agarnya. Terima kasih kepada Ada Raja Stabat. Hah? Raja Stabat. Mana? Ini? Nggak tahu dari mana. Mana wawancara Raja Stabat bagus ya? Biasa Kang Hayat ini nggak lepas ya? Biasa Kang Hayat. Aksi kita ini aksi damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada musuh di sini. Polisi, TNI yang menjaga itu adalah orang-orang baik yang mau mengamankan kita di sini, yang mau menjaga kita di sini, yang tanpa provokasi apapun. Setelah acara ini kita membubarkan diri masing-masing pulang ke rumah masing-masing. Yang penting aspirasi kita ini kita sampaikan ke umum, biar pemerintah tahu, biar presiden tahu, biar menteri tahu, kita yang ada di Sumatera Timur ini, yang ada di Pulau Sumatera ini, yang ada di Republik ini, rakyatnya satu sakit, semuanya sakit. Satu terjadi ini, kalian merasa sakit. Hai pemerintah, kenapa kami melakukan demo ini hari ini di Batam Pahlawan? Karena kami melihat sudah tidak ada lagi pemerintah yang peduli kepada rakyat, malah membela investasi. Di sini kami teringat apa yang telah berlaku kepada kejuruan negara bulan ini. 140. Mahfud MD kembali berbicara terkait konflik di Rempang. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara ABB Batam dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pada 2001 pemerintah membuat pengumuman soal proyek. Kemudian pada 2002 kembali diumumkan kepada siapa saja yang hendak berinvestasi. Hal itu dijabarkan oleh Mahfud MD di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat 15 September 2023 sore. Menurut Mahfud, saat itu pemerintah mengundang investor karena melihat banyak pulau terluar yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Mahfud MD kemudian menjelaskan awalnya tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut.
hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur El Graha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City. Kemudian pada 2004 ada pengembang yang hendak mengeluarkan uang hingga 381 triliun rupiah. Namun rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu tak langsung digarap di tahun itu. Setelahnya, pemerintah daerah setempat malah mempersilahkan pengembang baru masuk ke Pulau Rempang. Mahfud MD menuturkan sebenarnya warga lokal Pulau Rempang tidak mempermasalahkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Adapun yang menolak rencana pembangunan merupakan orang luar Pulau Rempang. Nah, yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi, karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif. Siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa, tidak ada yang mau. 2001, 2002, 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004, kontrak dengan pemerintah daerah, selesai kelak. Karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan. Saudara, itu yang terjadi keributan sekarang ini. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Nah itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah soal pilpres tadi sudah saya jelaskan, sehingga seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Musyafa tadi saya kira sudah terjawab semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Tugas saya memang memberi pengertian kepada publik, kepada masyarakat tentang politik kita, karena ini adalah negara kita. Saudara, pada Jumat 15 September 2023 siang, ratusan warga suku Melayu di Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di Taman Makam Pahlawan Medan. Aksi tersebut dilakukan terkait permasalahan konflik lahan warga Melayu Rempang Galang, Batam, Riau. Para warga meminta untuk membatalkan proyek strategis Rempang Eco City lantaran akan membuat masyarakat lokal terancam dari tanah leluhurnya. Koordinator aksi Irwan Supadli mengatakan, Koordinator aksi yakni Irwan Supadli, seorang Panglima Laskar Kejaruan Metar Bilad Deli mengatakan, aksi ini dihadiri oleh masyarakat Melayu Deli, Melayu Langkat dan beberapa daerah lainnya. Aksi solidaritas ini untuk mendukung warga Pulau Rempang agar tidak terusir dan menolak kekerasan terhadap warga Melayu Rempang. Dalam aksi tersebut mereka mengenakan pakaian khas Melayu dan beberapa seragam lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh solidaritas Rempang yang hadir di sini dari beberapa elemen golongan dan masyarakat. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Datuk KPD yang mana tanahnya kita pinjam ini hari ini. Terima kasih kepada sahabat yang hadir jauh-jauh membawa masyarakat adatnya. Terima kasih kepada Ada Raja Stabat. Hah? Raja Stabat. Mana? Ini? Nggak tahu dari mana. Mana wawancara Raja Stabat bagus ya? Biasa Kang Ayat ini nggak lepas ya? Biasa Kang Ayat. Ingat, aksi kita ini aksi damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada musuh di sini. Polisi, TNI yang menjaga itu adalah orang-orang baik yang mau mengamankan kita di sini, yang mau menjaga kita di sini. Jangan ada provokasi apapun. Setelah acara ini kita membubarkan diri masing-masing pulang ke rumah masing-masing. Yang penting aspirasi kita ini kita sampaikan ke umum, biar pemerintah tahu, biar presiden tahu, biar menteri tahu kita yang ada di Sumatera Timur ini, yang ada di Pulau Sumatera ini, yang ada di Republik ini, rakyatnya satu sakit, semuanya sakit. Hai pemerintah, kenapa kami lakukan demo ini hari ini di Batam Pahlawan? Karena kami melihat sudah tidak ada lagi pemerintah ini peduli kepada rakyat, malah membela investasi. Di sini kami teringat apa yang telah berlaku kepada kehidupan negara ini 140. Mahfud MD kembali berbicara terkait konflik di Rempang. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara ABW Batam dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pada 2001 pemerintah membuat pengumuman soal proyek. Kemudian pada 2002 kembali diumumkan kepada siapa saja yang hendak berinvestasi. Hal itu dijabarkan oleh Mahfud MD di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat 15 September 2023 sore. Menurut Mahfud, saat itu pemerintah mengundang investor karena melihat banyak pulau terluar yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Mahfud MD kemudian menjelaskan awalnya tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut. Hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur Elograha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City. Kemudian pada 2004 ada pengembang yang hendak mengeluarkan uang hingga 381 triliun rupiah. Namun rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu tak langsung digarap di tahun itu. Setelahnya, pemerintah daerah setempat malah mempersilahkan pengembang baru masuk ke Pulau Rempang. Mahfud MD menuturkan sebenarnya warga lokal Pulau Rempang tidak mempermasalahkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Adapun yang menolak rencana pembangunan merupakan orang luar Pulau Rempang. Nah, yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi. Karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif. Siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah
industri, daerah wisata atau apa. Tidak ada yang mau 2001, 2002. 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004. Kontrak dengan pemerintah daerah selesai kelak. Karena uangnya belum ada, tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan. Saudara, itu yang terjadi keributan sekarang ini. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Nah itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah soal pilpres tadi sudah saya jelaskan, sehingga seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Musyafa tadi saya kira sudah terjawab semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Tugas saya memang memberi pengertian kepada publik, kepada masyarakat tentang politik kita, karena ini adalah negara kita. Saudara, pada Jumat 15 September 2023 siang, ratusan warga suku Melayu di Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di Taman Makam Pahlawan Medan. Aksi tersebut dilakukan terkait permasalahan konflik lahan warga Melayu Rempang Galang, Batam, Riau. Para warga meminta untuk membatalkan proyek strategis Rempang Eco City lantaran akan membuat masyarakat lokal terancam dari tanah leluhurnya. Koordinator aksi Irwan Supadli mengatakan, Koordinator aksi yakni Irwan Supadli, seorang Panglima Laskar Kejarwan Metar Bilad Deli mengatakan aksi ini dihadiri oleh masyarakat Melayu Deli, Melayu Langkat dan beberapa daerah lainnya. Aksi solidaritas ini untuk mendukung warga Pulau Rempang agar tidak terusir dan menolak kekerasan terhadap warga Melayu Rempang. Dalam aksi tersebut, mereka mengenakan pakaian khas Melayu dan beberapa seragam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh solidaritas Rempang yang hadir dari beberapa elemen golongan dan masyarakat. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Datuk kita ini, yang mana tanahnya kita tidak ini hari ini. Terima kasih kepada sahabat yang hadir jauh-jauh masyarakat. Terima kasih kepada Ada Raja Stabat. Hah? Raja Stabat. Mana? Ini? Gak tahu dari mana. Mana? Wawancara Raja Stabat bagus kan? Biasanya Kang Hayat ini nggak lepas ya? Biasanya Kang Hayat. Aksi kita ini aksi damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada musuh di sini.
yang mau menjaga kita di sini. Jangan terprovokasi apapun. Setelah acara ini kita membubarkan diri masing-masing pulang ke rumah masing-masing. Yang penting aspirasi kita ini kita sampaikan ke umum. Biar pemerintah tahu, biar presiden tahu, biar menteri tahu kita yang ada di Sumatera Timur ini, yang ada di Pulau Sumatera ini, yang ada di Republik ini, rakyatnya satu sakit, semuanya sakit. Hai pemerintah, kenapa kami lakukan demo ini hari di Batam Pahlawan? Karena kami melihat sudah tidak ada lagi pemerintah ini peduli kepada rakyat, malah membela investor asing. Di sini kami teringat apa yang telah berlaku kepada kejuruan negara bulan ini 140. Mahfud MD kembali berbicara terkait konflik di Rempang. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara ABB Batam dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pada 2001 pemerintah membuat pengumuman soal proyek. Kemudian pada 2002 kembali diumumkan kepada siapa saja yang hendak berinvestasi. Hal itu dijabarkan oleh Mahfud MD di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat 15 September 2023 sore. Menurut Mahfud, saat itu pemerintah mengundang investor karena melihat banyak pulau terluar yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Mahfud MD kemudian menjelaskan awalnya tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut. Hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur El Graha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City. Kemudian pada 2004 ada pengembang yang hendak mengeluarkan uang hingga 381 triliun rupiah. Namun rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu tak langsung digarap di tahun itu. Setelahnya, pemerintah daerah setempat malah mempersilahkan pengembang baru masuk ke Pulau Rempang. Mahfud MD menuturkan sebenarnya warga lokal Pulau Rempang tidak mempermasalahkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Adapun yang menolak rencana pembangunan merupakan orang luar Pulau Rempang. Nah, yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi. Karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif, siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa, tidak ada yang mau. 2001, 2002, 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004, kontrak dengan pemerintah daerah, selesai kelak. Karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan. Saudara, itu yang terjadi keributan. Sekarang ini, yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba, di sebuah pulau terpencil tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo.
Nah, itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah, soal Pilpres tadi sudah saya jelaskan, sehingga seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Musyafa tadi saya kira sudah terjawab semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Tugas saya memang memberi pengertian kepada publik, kepada masyarakat tentang politik kita, karena ini adalah negara kita. Saudara, pada Jumat 15 September 2023 siang, ratusan warga suku Melayu di Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di Taman Makam Pahlawan Medan. Aksi tersebut dilakukan terkait permasalahan konflik lahan warga Melayu Rempang Galang, Batam, Riau. Para warga meminta untuk membatalkan proyek strategis Rempang Eco City lantaran akan membuat masyarakat lokal terancam dari tanah leluhurnya. Koordinator aksi Irwan Supadli mengatakan, Koordinator aksi yakni Irwan Supadli, seorang Panglima Laskar Kejaruan Metar Bilad Deli mengatakan, aksi ini dihadiri oleh masyarakat Melayu Deli, Melayu Langkat, dan beberapa daerah lainnya. Aksi solidaritas ini untuk mendukung warga Pulau Rempang agar tidak terusir dan menolak kekerasan terhadap warga Melayu Rempang. Dalam aksi tersebut, mereka mengenakan pakaian khas Melayu dan beberapa seragam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh solidaritas Rempang yang hadir menjadi dari beberapa elemen golongan dan masyarakat. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Datuk KPD yang mana tanahnya kita tidak ini. Terima kasih kepada sahabat yang hadir jauh-jauh membawa masyarakat agarnya. Terima kasih kepada Ada Raja Stabat. Hah? Raja Stabat. Mana? Ini? Nggak tahu dari mana. Mana? Wawancara Raja Stabat bagus ya? Biasanya Kang Hayat ini nggak lepas ya? Biasanya Kang Hayat. Ingat, aksi kita ini aksi damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada musuh di sini. Polisi, TNI yang menjaga itu adalah orang-orang baik yang mau mengamankan kita di sini, yang mau menjaga kita di sini. Jangan ada provokasi apapun. Setelah acara ini kita membubarkan diri masing-masing, pulang ke rumah masing-masing. Yang penting aspirasi kita ini kita sampaikan ke umum, biar pemerintah tahu, biar presiden tahu, biar menteri tahu, kita yang ada di Sumatera Timur ini, yang ada di Pulau Sumatera ini, yang ada di Republik ini, rakyatnya satu sakit, semuanya sakit. Hanya pemerintah, kenapa kami melakukan demo ini hari ini di Batam Pahlawan? Karena kami melihat sudah tidak ada lagi pemerintah ini peduli kepada rakyat, malah membela investor asing. Di sini kami teringat apa yang telah berlaku kepada kejuruan Metar Bilad Deli 140. Mahfud MD kembali berbicara terkait konflik di Rempang.
Menko Polhukam Mahfud MD kemudian menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara ABW Batam dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ia menjelaskan pada 2001 pemerintah membuat pengumuman soal proyek. Kemudian pada 2002 kembali diumumkan kepada siapa saja yang hendak berinvestasi. Hal itu dijabarkan oleh Mahfud MD di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat 15 September 2023 sore. Menurut Mahfud, saat itu pemerintah mengundang investor karena melihat banyak pulau terluar yang potensinya belum tergarap secara maksimal. Mahfud MD kemudian menjelaskan awalnya tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut. Hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur El Graha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City. Kemudian pada 2004 ada pengembang yang hendak mengeluarkan uang hingga 381 triliun rupiah. Namun rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu tak langsung digarap di tahun itu. Setelahnya, pemerintah daerah setempat malah mempersilahkan pengembang baru masuk ke Pulau Rempang. Mahfud MD menuturkan sebenarnya warga lokal Pulau Rempang tidak mempermasalahkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Adapun yang menolak rencana pembangunan merupakan orang luar Pulau Rempang. Nah, yang kedua kasus Rempang. Rempang itu Batam. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi. Karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif, siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa. Tidak ada yang mau 2001, 2002. 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004. Kontrak dengan pemerintah daerah selesai kelak. Karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah, untuk pemindahan sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontrak ini tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan. Saudara, itu yang terjadi keributan. Sekarang ini, yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba, di sebuah pulau terpencil tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Nah itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Nah soal pilpres tadi sudah saya jelaskan, sehingga seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Musyafa tadi saya kira sudah terjawab semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Tugas saya memang memberi pengertian kepada publik, kepada masyarakat tentang politik kita, karena ini adalah negara kita. Saudara, pada Jumat 15 September 2023 siang, ratusan warga suku Melayu di Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di Taman Makam Pahlawan Medan. Aksi tersebut dilakukan terkait permasalahan konflik lahan warga Melayu Rempang Galang, Batam, Riau. Para warga meminta untuk membatalkan proyek strategis Rempang Eco City lantaran akan membuat masyarakat lokal terancam dari tanah leluhurnya. Koordinator aksi Irwan Supadli mengatakan, Koordinator aksi yakni Irwan Supadli, seorang Panglima Laskar Kejaruan Metar Bilad Deli mengatakan,
Aksi ini dihadiri oleh masyarakat Melayu Deli, Melayu Langkat, dan beberapa daerah lainnya. Aksi solidaritas ini untuk mendukung warga Pulau Rempang agar tidak terusir dan menolak kekerasan terhadap warga Melayu Rempang. Dalam aksi tersebut, mereka mengenakan pakaian khas Melayu dan beberapa seragam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh solidaritas Rempang yang hadir menjadi dari beberapa elemen golongan dan masyarakat. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Datuk KPD yang mana tanahnya kita tidak Allah Akbar. Terima kasih kepada sahabat yang hadir jauh-jauh membawa masyarakat agarnya. Terima kasih kepada Ada Raja Stabat. Hah? Raja Stabat. Mana? Ini. Nggak tahu dari mana. Mana? Cara Raja Stabat bagus. Biasanya Kang Hayat ini nggak lepas.